hadiah, dan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Nur Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hadiah dan wakaf. Hadiah, menjalin hubungan baik antar sesama sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Banyak orang melakukannya dengan berbagai ekspresi, salah satunya dengan memberikan hadiah. Pembahasan tentang hadiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Pengertian hadiah, hukum hadiah, anjuran Nabi untuk saling memberikan hadiah, rukun dan syarat hadiah, macam-macam hadiah dalam Islam, adab memberi dan menerima hadiah, hikmah hadiah. Pengertian hadiah, menurut bahasa hadiah berasal dari bahasa Arab hadiah yang bermakna penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Menurut istilah dalam mazhab Syafi'i, hadiah adalah pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan yang disertai dengan memindahkan barang tersebut ke penerima hadiah sebagai bentuk penghormatan. Menurut Syari, hadiah adalah menyerahkan suatu benda kepada seseorang tertentu agar terwujudnya hubungan yang baik dan mendapat pahala dari Allah SWT tanpa adanya permintaan dan syarat. Hukum hadiah. Hukum hadiah adalah mubah. Artinya boleh saja dilakukan atau boleh ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, saling memberilah kamu hadiah, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati dengki. Anjuran Rasulullah, saling memberi hadiah adalah anjuran Rasulullah. Hadiah dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, maka dari itu Rasulullah sangat menganjurkan. Dalam sebuah hadits disebutkan dari Aisyah, Rasulullah menerima hadiah dan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa hal berikut terkait dengan hadiah. 1. Anjuran memberi hadiah. Rasulullah menganjurkan memberi hadiah walaupun sedikit. Rasulullah bersabda, wahai para wanita muslimah, janganlah seorang tetangga memandang rendah pemberian tetangganya walaupun hanya kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah Rasulullah menganjurkan seorang wanita agar memberikan hadiah kepada tetangganya dan bermurah hati dengan sesuatu yang mudah. 2. Anjuran menerima hadiah. Dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah bersabda, datangilah orang yang mengundang kalian, jangan menolak hadiah, dan jangan memukul orang-orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Al-Adab al-Mufrad. Rasulullah sering menerima hadiah. Sedikit atau banyak. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jika aku diundang untuk makan kaki atau paha kambing, tentu aku memenuhinya. Jika aku diberi hadiah kaki kambing atau paha kambing, tentu aku menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Menerima hadiah dari wanita bagi laki-laki. Rasulullah juga menerima hadiah dari kaum wanita. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Ummu Hufaid, bibi Ibnu Abbas, memberi hadiah kepada Rasulullah berupa keju, minyak samin, dan kadal. Kemudian Nabi memakan keju dan minyak samin dan meninggalkan kadal karena merasa tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis di atas ada hukum bahwa orang yang memberi hadiah lalu pemberiannya ditolak seluruhnya atau sebagiannya karena alasan tertentu, maka jangan bersedih. Sebaiknya pemberi hadiah bisa memaafkan orang yang menolak hadiahnya jika alasan menolaknya jelas. 4. Dilarang menarik kembali hadiah yang diberikan. Satu keburukan jika memberi hadiah kepada seseorang, kemudian menarik kembali hadiah itu. Lebih baik tidak memberi hadiah sama sekali daripada memberi, tapi menarik kembali. Rasulullah bersabda, orang yang menarik hadiahnya bagaikan anjing yang menjilat muntahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Anjuran saling memberi hadiah antara suami dan istri. Hadiah antara suami dan istri mempunyai pengaruh positif dalam mengokohkan dan menumbuhkan rasa cinta. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian,
Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Rukun dan syarat hadiah. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian hadiah antara lain sebagai berikut. 1. Al-Muhdi, pihak pemberi hadiah. Syaratnya orang yang layak melakukan tasarruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. 2. Al-Muda ilaih, orang yang diberi hadiah. Syaratnya harus benar-benar ada akad. Bagi penerima hadiah yang masih kecil dan tidak berakal, maka penerimanya dapat diwakili oleh walinya. 3. Ijab kabul, kesepakatan antara kedua belah pihak. Syaratnya tidak harus dalam bentuk sigah. 4. Al-Muhda, barang yang dihadiahkan. Syaratnya barang harus jelas, milik orang yang memberi hadiah, halal diperjualbelikan, dan berada di tangan Al-Muhdi. Macam-macam hadiah. Hadiah dalam Islam dibagi menjadi 3 macam, yaitu diantaranya: A. Hadiah dari seseorang yang posisinya di bawah kepada orang yang posisinya di atas, semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan. B. Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan dan persaudaraan. C. Hadiah dari seseorang yang posisinya di atas kepada orang yang posisinya di bawah, di mana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah dari orang kaya kepada kaum fakir, dan lain-lain. Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan. Adab memberi dan menerima hadiah. Memberi hadiah termasuk perbuatan terpuji yang dapat mempererat tali persaudaraan dan persahabatan antara sesama manusia. Bagi yang diberi hadiah, dianjurkan untuk menerimanya. Adab yang harus diperhatikan dalam memberi hadiah sebagai berikut. Adab memberikan hadiah. 1. Menampakkan rasa senang pada waktu menyerahkan hadiah. 2. Bersyukur ketika melihat orang yang akan diberi hadiah. 3. Mengikhlaskan hadiah tersebut walaupun banyak. 4. Memberikan hadiah dengan niat baik. 5. Memberikan kepemilikan suatu barang tanpa ganti. 6. Memberikan hadiah dengan senang hati. 7. Memberikan hadiah yang halal. 8. Tidak mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan. 9. Apabila ingin memberikan hadiah, maka hendaklah memilih waktu yang tepat. Adab menerima hadiah. 1. Menerima hadiah dan membalasnya. 2. Mengucapkan terima kasih kepada pemberi hadiah. 3. Menampakkan rasa gembira walaupun hadiahnya sedikit. 4. Mendoakan kebaikan untuk pemberi hadiah. Hikmah hadiah. 1. Menjaga hubungan baik antara sesama manusia. 2. Merekatkan hubungan antara sesama manusia. 3. Meningkatkan rasa simpati antara sesama manusia. 4. Menghilangkan sifat iri dan dengki. 5. Menunjukkan rasa terima kasih. 6. Sebagai permintaan maaf. 7. Memberikan motivasi dan apresiasi. 8. Sebagai bentuk penghargaan.